Nah, saya lahir di sana, kemudian lagi kemarin di Jakarta. Waktunya tanggal 31 bulan Juli tahun 1987. Bulan Juli, makanya namanya Julian. Berarti ikutin tanggal ya? Iya, bulan Julian. Tapi kok di SD berapa? Terus? Iya kan tanggalnya. Bang Maulana ya? Iya, Bang Maulana karena ada nama panjangnya lagi, Julian Maulana Habibie. Ya, ada manggil Maulana, ada manggil Pak Julian, bebas. Pertanyaan nomor 2, di mana Pak Julian tinggal sekarang? Sekarang saya tinggal di Jalan Bulaksari, RT 7, RW 9, nomor 41, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo. Ya, ya kesini di dekat Analis sebelum Min 18. Ya, itu rumah saya. Tapi jangan jadi patokan buat COD ya. Pertanyaan ketiga, apa status Pak Julian sekarang? Ya, status saya sudah menikah, ya sudah menikah, memiliki istri dan alhamdulillah diamanahkan 3 orang anak. Ya, yang pertama kedua laki-laki dan yang ketiga perempuan. Istri satu. Terus, Kalau pengen dua, ya, kalau pengen dua. Insya Allah doain. Tantuna ya, tantuna. Pertanyaan keempat, bagaimana hubungan keluarga Bapak? Hubungan keluarga bagaimana? Hubungan keluarganya apa katanya? Hubungan keluarga alhamdulillah dengan iroda Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, kita lanjutkan. Apa saja perjalanan pendidikan yang Bapak tempuh sama Pendidikan. Ya, untuk pendidikan saya, pendidikan dari SD ya. Dari SD saya cuma SD di sini. Taman pendidikan. Dulu analis tuh. Ya, dulu tuh analis yang kimia, kesehatan gitu ya. Itu dulu ada SD-nya. Karena muridnya nggak ada, akhirnya analis doang. Nah, setelah SD di taman pendidikan, kemudian saya lanjut lulus SD masuk pondok pesantren. Ya, di pesantren Asatiyah di Ciwaringin, daerah Bekasi, Pondok Gede. Kemudian setelah dari Asatiyah di Ciwaringin, saya lanjut masuk pesantren lagi di daerah Condet. Ya, nama pesantrennya Tapak Sunan. Nah, situ ada sekolahnya juga, Madrasah Aliyah Tapak Sunan. Setelah dari situ Condet, kemudian saya melanjutkan pendidikan formal ke Kelapa Dua Wetan, melanjutkan strata 1 atau S1 di kampus Ifrijah, Institut Pembina Rohani Islam Jakarta. Setelah dari situ Ifrijah, kemudian saya lanjutkan studi S2 di UIJ, Universitas Islam Jakarta. Sampai di situ, alhamdulillah. Itu pendidikan formal saya. Dan sedangkan pendidikan non formal, saya sejak dari lulus SD itu sudah tidak tinggal di rumah, ya, dari SD sampai bertahun-tahun sampai lulus kuliah S2, ya, sampai mau nikah. Ya, mau nikah saya baru pulang ke rumah. Saya nggak mau tinggal di rumah ceritanya. Saya sambil sekolah, sambil kuliah, pulang ke pesantren. Makanya saya cari daripada mencari kos-kosan, dengan cari pesantren sambil ngaji, ya, kuliah pulang ngaji, gitu. Terus apa lagi? Pertanyaan yang ketiga Pak, Ya. 6 lah. 6.
Apa pekerjaan atau karir yang Pak Julian tekuni? Karir pekerjaan ini saya sekarang mengajar pendidikan agama Islam di SMAN 98 sejak dari tahun 2021. Sebenarnya sudah banyak mengajar di tempat-tempat lain, seperti mengajar di SMK Malahayati, pernah mengajar di sana, sama mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Kemudian pernah mengajar juga di Asapiyah Pondok Gede Madrasah Aliyah, tingkatan MA Madrasah Aliyah Jatiwaringin, pesantren Asapiyah, pernah ngajar juga di sana. Kemudian pernah ngajar juga di pesantren Harjamukti, di daerah Harjamukti, di situ ada pesantren. Ya. Kemudian mengajar lagi di mana? SDIT Asadah, pernah SDIT Asadah Jalan Jahat. Mengajar lagi pernah di SDN 05 Kalisari, ya selama 7 tahun. Bang bekerja lama. Ya. Pernah juga ngajar di Madrasah Diniyah Abdullah di sini nih, dekat Gor Kalisari, MD Madrasah Diniyah Abdullah. Dan banyak itu mengajar di pendidikan formal, ya, di bagian agama. Ya, adapun yang formalnya di luar, pengajian, ya, pengajian remaja, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, ya, di masjid-masjid, dari masjid ke masjid juga itu mengajar agama, ya, ta'lim pengajian. Selanjutnya, apa pencapaian terbesar dalam hidup Bapak? Pencapaian terbesar. Pencapaian terbesar dalam hidup saya adalah membahagiakan keluarga, ya, pembagian keluarga tentunya, yang terutama adalah orang tua, ya. Orang tua membagi keluarga dengan cara apa? Dengan cara saya menjadi manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Dia membuat bangga orang tua, membuat bangga keluarga, dan bisa bermanfaat buat manusia yang lainnya. Itulah pencapaian saya yang sangat terbesar, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, ini Pak, siapa yang memotivasi Bapak untuk bekerja? Ya, yang memotivasi saya banyak, ya, dari mulai yang pertama orang tua, ya, kemudian tentunya guru-guru saya yang selalu mendidik, ya, membina saya. Walaupun begitu banyak bermacam-macam guru yang saya temui, dan memang ada guru yang baik, ada guru yang killer, ya, ada guru yang bermacam-macam, ya. Artinya semua guru-guru yang saya temui intinya menempa saya dan memberikan motivasi saya sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Dan tentunya motivasi selain orang tua dan guru, motivasi saya itulah yang tadi sudah saya sampaikan. Dalam diri saya ingin ada niatan ketika saya hidup di dunia ini bisa bermanfaat buat yang lainnya. Terus Bagaimana perjalanan hidup Bapak sejak kecil hingga saat ini? apa? Perjalanan hidup Bapak dari kecil sampai sekarang saat ini. Perjalanan hidup saya sedih, ya, sedih kalau ceritain, ya. Cuman dalam waktu yang singkat, perjalanan hidup saya dulu dari kecil saya sudah sudah mandiri, ya, sudah mandiri dari kecil, dalam artian saya sudah bisa berjualan, mungkin sudah berjualan, ya, apapun bentuknya saya bisa bisnis walaupun kecil-kecilan, itu dari SD, ya, walaupun orang tua tidak mengajarkan, cuma naluri saya aja seperti itu. Dari kecil sudah berdagang, kemudian dari mulai berdagang saya bisa mandiri sehingga
sejak kecil saya pengen terlepas dari orang tua, ingin hidup mandiri. Hanya perjalanan hidup saya dari lulus SD itu udah saya tinggal bersama teman-teman, ya tinggal bersama teman-teman, makan sama teman-teman, ya belajar sama teman-teman, nggak tinggal di rumah. Ya, artinya saya sudah ditempa hidup di luar, sudah ditempa hidup di jalanan. Ini sudah nggak hidup lagi dengan berbagai macam orang yang saat ini saya temui. Begitu banyak tantangan, ya mungkin di dalam sekolah nggak seberapa, di luar sekolah lebih besar lagi tantangan kita. Ketemu sama orang yang begini, ketemu orang yang begini, itu sudah menjadi hal yang biasa bagi saya, karena saya sejak kecil sudah dididik, ya di dalam perjalanan hidup saya sudah tidak tinggal bersama orang tua saya tinggal bersama kawan-kawan, saya tinggal bersama teman-teman di pesantren. Sehingga ketika saya pesantren bertahun-tahun, ya, sampai belasan tahun, ya sampai lebih dari 10 tahun, dari situ saya baru ingin memutuskan pengen ada niatan untuk berkeluarga, memiliki istri. Akhirnya orang tua saya telepon, "Mak, gimana? Kenapa? Mau kawin ini?" gitu. Udah, kalau mau kawin jangan di luar mulu gitu, pulang gitu. Nggak mau kawin belajar mulu, pulang. Akhirnya saya pulang, saya nggak ada pekerjaan apa-apa. Saya melihat ada seorang wanita lagi duduk kan di pulsa. saya lihat, ini siapa nih, cakep juga ini kan gitu. Dia bilang, akhirnya saya bilang sama tukang konter, ya, itu orang mana itu tetangga. Aku baru lihat sih. Iya, baru lihat. Soalnya di pesantren lagi libur. Saya bilang boleh kali gitu. Ya udah dah, akhirnya saya langsung tidak panjang lebar, saya nanya di mana rumahnya, langsung saya datang ke rumah orang tuanya. Saat itu saya nggak ada pekerjaan apa-apa. Saya pakai sarung, saya pakai koko, saya pakai peci, saya datang. Saya diundang tahlilan dari orang tuanya. Padahal saya diundang tahlilan ini gitu. Padahal bukan, ya. Padahal pengen deketin anaknya. Ternyata anaknya masih sekolah. Itu nggak apa-apa dah. Sekolah juga nggak apa-apa, saya tungguin. Ya. Sejak dari situ mungkin itu jodoh saya, dan akhirnya alhamdulillah dari mulai saya memberanikan diri ketemu sama orang tua itu perempuan, akhirnya saya mendapatkan restu untuk menikahkan putrinya. Saat itu saya belum ada pekerjaan apa-apa, dan saya yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ciptakan manusia nggak mungkin Allah nggak kasih rezeki, ya, namanya rezeki nggak ketukar, ya, nggak tukar rezeki mah, biar kata lagi tidur, kalau emang udah waktu rezeki datang. Ya, akhirnya setelah saya menikah, saya ngajar ya di mana, ya di pengajian, kemudian ditawari saya ngajar di sekolahan. Kebetulan di masjid ada orang yang ngaji sama saya, menawarkan, gimana ngajar di tempat saya. Ya udah, saya ngajar. Akhirnya saya ngajar dari sekolah ke sekolah. Walaupun memang awalnya saya memang orangnya nggak bertahan. Sekolah ini pindah lagi kemarin. Ini rada lama nih, di 98 seperti itu, rada lama. Alhamdulillah. Kemudian sampai dengan sekarang di 98 ini termasuk sekolahan tempat saya ngajar yang paling dekat. Ya, alhamdulillah saya ketemu guru-guru, teman-teman guru yang sangat luar biasa, yang sangat baik, dan siswanya juga semuanya anak-anak sini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, walaupun ya bagaimana ya, tapi mereka semua insya Allah calon pemimpin dan calon orang-orang sukses semuanya. Terus ada lagi? Udah cukup Pak, sekitar dulu Ya. itu pertanyaan ini. Ya, silakan. Siapa? Nih, apa prinsip yang Bapak pegang itu dalam hidup? Prinsip saya dalam hidup, kalau udah jangan berani-berani main api, ya, kalau takut kebakar.
Jangan main-main bermain sama air kalau takut basah. Artinya kalau kita berani main air harus berani basah. Kalau kita berani main api harus berani terbakar. Akhirnya sekali kita melangkah teruslah melangkah. Ya, jangan takut apa ada apa yang ada di hadapan kita. Jangan takut, teruslah maju. Ya, karena orang sukses itu dia nggak takut dengan apa yang ada di depannya. Mau terkabul, ya, ataupun tidak terkabul, mau terwujud atau tidak terwujud, tetaplah bersujud. Ini pertanyaan terakhir. Apakah ada harapan atau mungkin ekonomi yang ingin Bapak capai? Harapan saya yang pertama yang belum tercapai, saya pengen berangkat haji. Ya, berangkat haji. Alhamdulillah. Kalau untuk umroh udah kemarin bersama keluarga bersama-sama, dan yang belum rukun Islam itu ada 5, ya kan? Kita syahadat udah, puasa udah, zakat udah, tinggal yang kelima nih berangkat haji gitu. Jangan sampai ya, kita udah punya rumah, kita udah punya mobil, berangkat haji belum, ya kan? Ini ya, ntar bukan akhir nanya kita repot gitu. Punya mobil, punya rumah, mau berangkat haji kan gitu. Yang pertama saya pengen berangkat haji. Kemudian yang kedua saya pengen memiliki sedikit ya tempat untuk membina ada sedikit amalan saya di rumah, pengen membangun sedikit pondok pesantren. Ya, pengen ada pesantren sendiri, insya Allah. Walaupun sudah banyak yang namarin yang ngasih tanah, sudah banyak ngasih tanah saya wakaf buat pesantren, cuman kita tolak. Ya, saya pengennya punya sendiri, ya, pengen sendiri, walaupun kecil-kecilan, bisa meneruskan perjuangan guru-guru saya. Nanti bisa bermanfaat buat siswa-siswa saya pas 98. Karena program yang saya buat nanti kalau memang terwujud, ya harapan saya pengen membuka pesantren khusus untuk anak-anak yang lulus SMA sebelum masuk kuliah. Pesantrennya nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun, cukup 4 bulan selesai. Untuk dijawab, Pak. Ya. Begitu aja wawancara kita di sini. Saya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.